Salam sepak bola dengan Bung Risma di sini. Rekan-rekan sekalian, yang pertama saya ingin menyampaikan turut berduka untuk fans Portugal yang kemungkinan besar juga adalah fans Cristiano Ronaldo. Akhirnya bintang sepak bola kesayangan mereka, tim kesayangan mereka, tidak bisa melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Dan sebagai penggemar netral, saya ingin menyampaikan thank you and goodbye untuk Cristiano Ronaldo. Ya, menurut saya seorang legenda sepak bola seperti Cristiano Ronaldo layak mendapatkan satu ucapan perpisahan yang pantas disampaikan, karena bagaimanapun terlepas kegagalannya membawa Portugal menjadi juara Piala Dunia, kalau melihat bagaimana perjuangannya, karirnya selama 20 tahun berkarir di Portugal, dalam upayanya untuk memenangkan Piala Dunia untuk negaranya, harus diacungi jempol bagaimana perjuangannya sejak tahun 2006 ketika dia masih berusia muda tampil di Piala Dunia 2006, dan 20 tahun kemudian di Piala Dunia 2026 dia masih berada dalam skuad Portugal yang berlaga di Piala Dunia. Ada pertanyaan penting, kenapa begitu banyak orang yang merasa sedih dengan kegagalan Ronaldo meraih gelar juara Piala Dunia? Saya menuliskan di akun Instagram saya, @bungrisma, bahwa banyak orang yang tumbuh dan besar melihat Ronaldo berjuang dari usia mudanya dan sampai kini masih berjuang untuk mendapatkan gelar juara Piala Dunia. Sebagai gambaran rekan-rekan sekalian, saya itu pertama kali melihat Ronaldo itu waktu dia melakukan debut di Manchester United. Waktu itu usianya kalau nggak salah masih 18 tahun. Saya waktu itu masih kuliah, masih menempuh pendidikan di bangku kuliah. Jadi rekan-rekan bayangkan ya, dari saya masih kuliah sudah melihat Ronaldo, saya lulus kuliah, saya kerja, saya berkeluarga, saya punya anak yang sekarang sudah akan masuk kuliah, dan Ronaldo itu masih ada. Jadi rekan-rekan bayangkan, jutaan orang di dunia tumbuh besar melihat seorang Ronaldo menjalani atau membersamai karir seorang Ronaldo. Bagaimana dia dari seorang pemuda yang disebut-sebut hanya jago ngegocek, banyak gaya, tetapi kemudian berkembang menjadi salah satu pesepak bola terhebat sepanjang sejarah sepak bola. Dia memenangkan gelar Liga Champion, menjadi top skor sepanjang masa Liga Champion, menaklukkan 3 liga domestik terbesar di Eropa, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Premier League Inggris. Lalu selama 20 tahun orang melihat bagaimana dia berjuang untuk bisa mendapatkan juara Piala Dunia bagi negaranya, dan di sela-sela itu dia membawa Portugal meraih gelar juara di major turnamen pertama mereka, yakni di Piala Eropa 2016, kemudian 2 kali menjadi juara UEFA Nations League. Jadi banyak orang yang tumbuh besar bersama mimpi Ronaldo untuk membawa Portugal menjadi juara Piala Dunia. Dan Ronaldo ini adalah gambaran bahwa manusia kalau ingin mencapai cita-cita mereka, manusia harus berusaha, bekerja keras dengan segala macam etos kerja dan kedisiplinan, dengan level profesionalitas yang tidak bisa ditawar, dan Ronaldo adalah gambaran untuk itu. Dan seperti hukum profesionalisme, ketika seseorang sudah bekerja keras, melakukan segala sesuatunya secara profesional dan konsisten, maka imbalannya adalah keberhasilan di ujung perjalanannya. Jadi orang-orang itu menantikan dan sama-sama berharap agar segala perjuangan, kerja keras, profesionalitas yang sudah ditunjukkan oleh Cristiano Ronaldo berharap diganjar lewat satu trofi juara Piala Dunia di akhir karirnya. Jutaan manusia menantikan itu. Jadi ketika Portugal disingkirkan oleh Spanyol di babak 16 besar, banyak orang yang kemudian
ikut merasakan kegagalan ini, ikut merasa sedih atas gagalnya Ronaldo mencapai puncak karirnya, yakni meraih gelar juara Piala Dunia. Tetapi dengan sekalian, terlepas dari kegagalan Ronaldo menjadi juara Piala Dunia, menurut saya Ronaldo tetaplah seorang greatest of all time, seorang GOAT, karena bagaimanapun saya menuliskan di akun Instagram Bung Risma bahwa tidak semua legenda ditakdirkan untuk mengangkat trofi juara Piala Dunia. Tetapi satu hal yang pasti bahwa sejarah Piala Dunia terasa tidak lengkap tanpa nama Cristiano Ronaldo di dalamnya. Ronaldo adalah gambaran bahwa orang kalau ingin mencapai sesuatu harus berusaha, bekerja keras, harus disiplin, harus profesional. Makna itu sekarang sedikit bergeser dengan satu makna baru bahwa kadang-kadang ada hal yang tidak bisa diubah meskipun segala kerja keras, kedisiplinan dan profesionalitas sudah dikerahkan sepenuh jiwa dan raga, tetapi tetap ada satu hal yang tidak bisa diubah, yakni takdir. Ronaldo memang sudah ditakdirkan untuk tidak menjadi juara Piala Dunia, tetapi menurut saya itu bukan sebuah kegagalan karena dengan perjuangan dia selama 20 tahun sejak Piala Dunia 2006 mencoba untuk memenangkan trofi gelar juara Piala Dunia, meskipun pada akhirnya dia tidak berhasil mengangkat trofi juara tersebut, dia sudah berhasil memenangkan hal lain yang jauh lebih berharga, yakni menginspirasi jutaan manusia untuk tetap percaya pada cita-cita, tetap memperjuangkan mimpi yang ada tanpa pernah kenal menyerah, tidak peduli apapun kata orang, selama fokus pada tujuan, maka lakukan tujuan tersebut. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih and goodbye Cristiano Ronaldo. Ini mungkin seperti yang dia katakan, yang dia siratkan, bahwa ini mungkin menjadi Piala Dunia terakhir Cristiano Ronaldo dan mungkin saja akan menjadi penampilan terakhirnya bersama timnas Portugal. Akan sangat sulit mendapatkan sosok seperti Cristiano Ronaldo di masa depan, jadi sekali lagi kita beruntung berada di era yang menyaksikan seorang Cristiano Ronaldo. Salam sepak bola.